Berita mengejutkan mengguncang jagat hiburan dan hukum pekan ini. Setelah berbulan-bulan disorot media, muncul kabar santer bahwa aktor inisial AZ, Amar Zoni, yang terjerat kasus narkotika, akan segera dibebaskan dari lapas Nusa Kambangan. Namun, yang jauh lebih menghebohkan adalah isu liar yang menyertai kabar tersebut. Posisi AZ di penjara super ketat itu justru disebut-sebut akan digantikan oleh figur lain. Sumber-sumber internal yang kami rahasiakan menyebut nama Haldi, seorang pengusaha yang tak lain adalah suami dari aktris Irish Bella. Pertanyaan pun menyeruak, apakah ini sekedar kabar burung ataukah kita sedang menyaksikan babak baru dari skandal hukum yang melibatkan pertukaran narapidana di balik jeruji besi? Kasus ini kini berada di tangan penyidik senior Fendi Nugroho yang merasakan adanya ketidakwajaran sejak awal. Firasat buruk yang menyelimuti kantor polisi Jakarta Selatan semakin diperkuat oleh temuan kunci rekaman CCTV buram dari Lapas Salemba. Dalam rekaman yang nyaris diabaikan itu, sosok Haldi terekam tengah melakukan transaksi mencurigakan dengan seorang petugas. Gerakannya terlalu tenang, terlalu percaya diri, seolah dia tahu bahwa aksinya tidak akan dipermasalahkan. Transaksi itu melibatkan penyerahan plastik kecil berisi serbuk putih. Laporan analisis digital forensik mengkonfirmasi kemiripan tinggi antara sosok dalam rekaman dengan Haldi. Hingga saat ini, Haldi dikenal publik sebagai pengusaha yang rapi dan jauh dari dunia kriminal. Namun, rekaman tersebut menunjuk pada adanya rekayasa tingkat tinggi. Jika benar Haldi terlibat, berarti kasus yang menjerat AZ bukan hanya hasil kesalahan, melainkan jebakan yang sengaja diatur. Siapa yang memiliki kekuatan untuk mengatur pergerakan barang haram di dalam lapas, menghilangkan jejak, dan menjebak seorang figur publik sebagai kambing hitam? Fendi Nugroho kini resmi memimpin penyelidikan ulang, sebuah tugas yang datang dengan pesan peringatan keras dari atasannya. Hati-hati Fendi, kasus seperti ini seringkali menyentuh orang-orang yang tidak ingin disentuh. Ketegangan ini menandakan bahwa investigasi ini akan mengungkap simpul jaringan yang jauh lebih rumit daripada sekedar kasus narkoba biasa. Tim investigasi yang dipimpin oleh penyidik Fendi Nugroho akhirnya bergerak cepat setelah penemuan rekaman CCTV yang mengaitkan suami Irish Bella, Haldi, dalam dugaan skandal peredaran narkotika dan rekayasa kasus. Operasi senyap dilakukan di sebuah rumah mewah di kawasan elit. Ketegangan menyelimuti tim saat mereka mendekati target. Di luar, rumah itu tampak tenang, sebuah ketenangan yang terasa terlalu rapi. Berdasarkan penelusuran mendalam, Haldi diketahui memiliki pola pergerakan yang sangat mencurigakan, selalu berpindah tempat seolah sudah terbiasa menghindari pantauan, menandakan bahwa ia bukan pemain baru dalam dunia gelap ini. Setelah mobil yang diduga miliknya masuk ke garasi, tim bergerak. Pintu dibuka paksa, dan di ruang tamu yang mewah, mereka menemukan Haldi. Dia berdiri membelakangi tim, dan ketika dipanggil, dia menoler dengan senyum tipis. "Ah, akhirnya datang juga. Kupikir kalian akan butuh waktu lebih lama." Ketenangan Haldi tidak cocok dengan situasi penangkapan yang ia hadapi. Ketika diborgol, Haldi melontarkan ancaman yang membuat bulu kuduk penyidik berdiri. Di dalam mobil, Haldi kembali berdisik, "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu masuki, Fendi. Semak belukar ini gelap dan panjang." Sikapnya yang terlalu yakin, bahkan setelah ditangkap, mengindikasikan bahwa dia merasa berada di posisi yang aman atau paling tidak tahu sesuatu yang tidak diketahui penyidik. Sesampainya di kantor polisi, Haldi langsung dibawa ke ruang interogasi. Dia bersandar santai, seolah sedang duduk di ruang tamunya sendiri. Pengakuannya mengejutkan. Dia memastikan bahwa Amar Zoni bukanlah target utama, melainkan hanya alat, seorang figur publik yang mudah dijadikan kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari operasi yang lebih besar. Interogasi terhadap Haldi yang kini berstatus tersangka utama dalam dugaan rekayasa kasus narkoba mengungkap lapisan-lapisan baru yang jauh lebih gelap dari yang diperkirakan.
Di ruang interogasi, Haldi dengan tatapan yang tenang namun menohok memberikan pengakuan yang mengubah seluruh peta kasus. Dia memastikan bahwa Amar Zoni hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Amar Zoni bukan target utama, katanya datar. Dia hanya alat, figur publik yang mudah dijadikan kambing hitam. Ada pihak yang ingin membuat kasus ini besar, mencolok, dan mengalihkan perhatian. Lantas, siapa dalang di balik semua ini? Haldi menyebut sosok misterius yang ia juluki Bayangan. Sosok ini bergerak tanpa nama, tidak pernah muncul di depan publik, dan tidak pernah meninggalkan jejak langsung. Semua operasi dilakukan melalui tangan-tangan orang seperti Haldi. Aku, penghubung, akunya. Orang yang memastikan arus barang berjalan lancar, dan orang yang menyiapkan jebakan untuk Amar. Amar dipilih karena ia adalah target yang ideal, terkenal, mudah digiring opini publik, dan sudah pernah terlibat kasus serupa, membuat masyarakat lebih mudah percaya pada skenario yang dibangun. Haldi juga mengungkapkan adanya rekaman CCTV yang jauh lebih jelas yang tidak pernah muncul ke publik. Rekaman yang sengaja disembunyikan oleh Bayangan untuk memastikan semua bukti mengarah pada Amar. Bahkan, akses Haldi ke dalam lapas Salemba tanpa data kunjungan resmi dimungkinkan oleh oknum petugas lapas yang bekerja untuk jaringan gelap ini yang menyediakan pintu masuk samping tanpa pengawasan. Pengakuan paling mengejutkan adalah bahwa penangkapan Haldi itu sendiri adalah bagian dari rencana Bayangan. Ia ingin melihat siapa yang berani menggali kasus ini lebih dalam. Ia ingin melihat siapa yang cukup bodoh untuk menantangnya, ujar Haldi. Kamu sedang diawasi, Fendi. Keluar dari ruang interogasi, penyidik Fendi Nugroho menerima pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Berhenti sekarang, atau seseorang di timu tidak pulang malam ini. Hal ini mengindikasikan bahwa Bayangan benar-benar sedang memantau setiap pergerakan tim penyidik. Kasus ini telah bertransformasi dari sekadar kasus narkoba menjadi perburuan terhadap jaringan kriminal terorganisir yang menjangkau hingga ke dalam institusi negara. Ancaman yang diterima penyidik Fendi Nugroho tak lama setelah interogasi Haldi segera berubah menjadi kenyataan. Pagi berikutnya, ia menerima panggilan telepon misterius dari seorang pria yang terdengar sangat ketakutan. Pria itu mengklaim tahu tentang pihak besar di balik Haldi dan menegaskan bahwa Amar Zoni hanyalah korban lintasan. Namun, di tengah-tengah percakapan, panggilan itu terputus dengan suara benturan keras dan jeritan tertahan, seolah informan tersebut diserang saat sedang bicara. Naluri penyidik Fendi dan rekannya, Riko, segera mengambil alih. Mereka berhasil melacak sinyal telepon terakhir informan tersebut ke sebuah gudang tua dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Lokasi yang terpencil, sepi, dan tercium bau besi karat serta minyak. Mereka bergerak cepat, menyadari setiap detik sangat berharga. Sayangnya, mereka tiba terlambat. Di dalam gudang yang gelap dan sunyi, tim menemukan sesosok mayat pria yang tergeletak tak bernyawa. Pria itu adalah informan yang baru saja menelepon. Pemeriksaan awal menunjukkan korban tewas akibat cekikan kuat, namun ada tanda-tanda penyiksaan sebelumnya. Yang paling penting, di tangan korban ditemukan selembar kertas kusut yang berisi pesan terakhir, "Jangan percaya orang dekatmu, mereka bagian dari lingkaran." Pesan ini seketika menyebarkan kecurigaan di antara tim penyidik. Selain itu, tim forensik yang dipimpin oleh Dr. Arimbi menemukan residu kain berwarna hitam dengan tekstur tebal di kuku korban, yang diidentifikasi mirip dengan seragam taktis. Indikasi ini menguatkan dugaan bahwa pembunuh informan ini adalah sosok yang terlatih, kemungkinan dari tim keamanan swasta atau bahkan oknum aparat. Kejutan terbesar datang setelah identifikasi. Korban ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah mantan anggota intelijen yang dilaporkan hilang bertahun-tahun lalu. Catatan lama intelijen menunjukkan bahwa ia pernah menyelidiki jaringan yang sama dengan yang kini dikejar oleh Fendi Nugroho.
Pembunuhan brutal ini bukan hanya aksi menutup mulut, melainkan upaya keras untuk memastikan bahwa tidak ada satupun informasi yang keluar. Fendi Nugroho dan timnya kini tidak hanya memburu kasus narkoba, tetapi juga sebuah jaringan yang terorganisir, brutal, dan mampu membuat seseorang hilang tanpa jejak dengan koneksi kuat di berbagai lini. Investigasi kasus rekayasa Amar Zoni yang melibatkan Haldi semakin menguatkan dugaan adanya jaringan terstruktur yang merambah hingga ke dalam institusi lapas. Seorang pegawai administrasi Lapas Salemba yang ketakutan setengah mati datang menemui penyidik Fendi Nugroho secara rahasia untuk meminta perlindungan. Pegawai bernama Randi itu bersaksi bahwa ia melihat seseorang yang disebut penghubung sering datang ke ruang kepala lapas. Penghubung ini diperlakukan seperti bos, masuk tanpa pemeriksaan, dan semua kamera dimatikan saat ia datang. Randi mengonfirmasi bahwa setiap kedatangan penghubung bertepatan dengan pergerakan barang yang masuk dari luar. Pria ini bahkan pernah menyebut nama Haldi, mengatakan, "Jangan kacaukan jalur Haldi, dia aset terbesar kita." Yang paling mengkhawatirkan, Randi mengaku mendengar percakapan tentang Amar Zoni. "Amar harus tetap di bawah kendali kita. Kalau dia bersih, kita habis." Kesaksian ini menjadi bukti kuat bahwa Amar Zoni adalah korban jebakan yang dipertahankan statusnya agar jaringan bayangan tetap aman. Selain itu, Randi menyerahkan selembar kertas yang ia temukan di laci tersembunyi ruang kepala lapas. Kertas itu berisi daftar nama dengan tanda lingkaran dan tanda silang. Nama yang disilang adalah nama intelijen yang baru saja ditemukan tewas di gudang. Sementara nama yang dilingkari adalah Fendi Nugroho, Riko, dan 2 anggota tim lainnya. Randi menjelaskan bahwa nama yang dilingkari adalah target pemantauan dan yang disilang berarti sudah dihilangkan. Tim penyidik kini berada dalam daftar buruan jaringan yang mereka kejar. Randi juga menyebutkan melihat penghubung membawa tas besar yang berisi alat komunikasi, bukan narkoba, dan mematikan seluruh sistem listrik serta kamera di lapas. Jika ini benar, jaringan tersebut tidak hanya mengendalikan narkoba, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan memonopoli komunikasi di dalam lapas. Ini membuka kemungkinan bahwa bukti percakapan Amar yang dijadikan dasar pemerasan telah dimanipulasi. Puncaknya, mobil Fendi Nugroho dipepet dan lampu rumahnya tiba-tiba dimatikan saat Riko datang dengan membawa bukti foto Fendi dan dirinya yang diberi lingkaran merah, menegaskan bahwa mereka berdua adalah sasaran utama bayangan. Malam itu, kantor polisi tidak lagi terasa aman. Kecurigaan penyidik Fendi Nugroho terhadap rekannya Riko sirna ketika Riko datang ke rumahnya dengan membawa bukti yang menguatkan. Foto-foto mereka berdua yang diambil secara rahasia dilingkari merah sebagai target. Riko menjelaskan bahwa ia tidak percaya pada Kapolres dan datang untuk memperingatkan. "Fen, kita sedang diburu, kita berdua." Namun, Riko juga membawa informasi kunci tentang seorang wanita bernama Nira. Nira adalah mantan staf bagian kontrol komunikasi di Lapas Salemba yang menghilang 2 hari sebelum Haldi ditangkap. Nira dikabarkan membawa salinan data asli percakapan Amar Zoni dengan orang yang memerasnya. Data yang belum dimanipulasi oleh jaringan bayangan. Jika data ini benar-benar ada di tangan Nira, seluruh skenario rekayasa yang menjerat Amar Zoni bisa runtuh seketika. Yang lebih penting, ujar Riko, dia tahu siapa penghubung itu sebenarnya. Nira, sang kunci pembongkar jaringan, kini sedang diburu oleh orang yang sama yang membunuh mantan intelijen di gudang alias bayangan. Fendi dan Riko menyadari bahwa Nira kini telah menjadi target yang paling dicari. Di saat yang sama, tim penyidik menghadapi pengkhianatan dari dalam. Penyidik Satria, rekan analis digital Fendi, mengirim pesan darurat. "Bang, aku di ruang server, ada data tambahan, jangan bawa siapapun."
Fendi bergegas ke ruang server hanya untuk menemukan flash disk hitam dan catatan yang berbunyi, "Tolong jaga ini bang, aku diikuti. Hati-hati, jangan percaya siapapun."